Masa muda, masa mencari jati diri. Dan banyak nih pemuda yang senang apabila memiliki banyak kawan. Sehingga mereka akhirnya banyak mengikuti perkumpulan-perkumpulan positif yang sekiranya bisa bermanfaat untuk kehidupan. Dari mencari pengalaman, mencari ilmu-ilmu baru di berbagai hal yang mereka sukai. Untuk pemuda biasanya yang berbau otomotif. Namun tak disangka, seorang pemuda ini malah harus berakhir duka, bahkan saat ia sedang bersama teman-teman yang ia anggap bisa menjadi saudara di kala susah. Inilah kasus Bintang yang sempat viral di TikTok sebagai anggota geng motor ternama di kota Bandung. Mari kita kupas tuntas kasusnya hanya di channel Rikaro. Bintang Rizky Ramadan atau biasa dikenal dengan nama Bintang. Ia merupakan seorang pemuda berusia 21 tahun yang tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di sebuah rumah yang berlokasi di daerah Lengkong, Bandung, Jawa Barat. Sehari-hari kegiatan Bintang adalah bermain bersama teman-temannya, nongkrong, dan bahkan sering pulang larut malam karena memang diketahui ternyata Bintang ini adalah seorang anggota aktif dari geng motor yang bernama XTC. Awalnya geng motor XTC ini mempunyai arti Excel to Creativity yang didirikan oleh para muda Bandung sebagai bentuk identitas kelompok yang menggemari dunia otomotif. Lambat laun, organisasi non-formal ini mendapat apresiasi dari kalangan muda, utamanya remaja sekolah menengah pertama dan atas. Sehingga banyak nih yang ingin bergabung dengan geng motor ini. Jadi teman-teman, dari awal tahun milenium, di Bandung itu terdapat 4 pilar kelompok motor ternama ya. Di antaranya ada Moonraker, Excel to Creativity atau XTC, Grab on Road atau GBR, dan Brigadir 7 alias Bridges yang mencapai perkembangan pesat. Jadi SMA BPI dan SMA Negeri 22 Bandung jadi basis utamanya XTC, sementara SMA Taman Siswa dan SMA Negeri 7 Bandung jadi rumah yang nyaman bagi Bridges. Moonraker lebih masif lagi karena tersebar di wilayah Bandung bagian timur dan utara. Bahkan, Moonraker mendominasi sebagian wilayah Cimahi, sementara GBR memiliki pergerakan yang senyap dan terorganisir. Seorang antropolog dari Universitas Pajajaran yaitu Bapak Budi Rajab mengatakan, ada kebanggaan ketika mereka ini bergabung dengan komunitas. Itu merupakan ruang eksistensi dan juga ekspresi yang ditemukan dari pergaulan. Salah satunya melalui geng motor. Nah, sehingga banyak banget peminat geng motor ini gitu ya teman-teman. Bintang sudah beberapa tahun ke belakang bergabung bersama anggota geng motor tersebut. Terlepas dari kesehariannya yang merupakan seorang anggota geng motor, menurut ibunya, Bintang ini dikenal sebagai anak yang baik. Ia sering berbaur dengan warga sekitar, murah senyum dan juga punya banyak teman, supel anaknya. Ibunya sama sekali tidak melarang dengan aktivitas yang sering dilakukan oleh anaknya ini. Karena menurut ibunya, anak seusia Bintang pasti sedang mencari jati diri. Bintang digambarkan sebagai anggota geng motor yang sangat loyal. Bila mana ada kopdar, Bintang ini selalu ikut dan jarang untuk absen. Jadi, Bintang ini adalah salah satu bintangnya XTC gitu ya. Namun tak disangka, kelompok non-formal seperti ini biasanya juga ada sisi negatifnya, di mana sering adanya hubungan tidak sehat dengan kelompok sejenis tetapi yang berbeda nama tadi ya. Dan tidak jarang hal ini menjadi sebuah permusuhan yang dianggap serius oleh para anggotanya. Jadi terkadang malah menjadi persaingan yang tidak sehat. Hingga pada akhirnya teman-teman, terjadilah hal yang sangat mengerikan. Kejadian mengerikan ini terjadi pada tanggal 26 Februari tahun 2022 lalu. Pada malam itu, Bintang dan teman-teman geng motornya ini mau mengadakan kopdar di daerah Jalan Lodaya di kota Bandung. Mereka lalu mengendarai motor secara beriringan. Namun pada saat di tengah perjalanan, ternyata ada kelompok geng motor lain yang sempat tersinggung dengan kelakuan dari kelompok motor Bintang yang mengegas motornya pada saat berpapasan di jalan.
Kelompok bermotor itu dianggotai oleh seorang pria yang bernama Ramadan berusia 23 tahun. Dikarenakan tidak terima dengan suara knalpot yang berisik itu, kelompok bermotor Ramadan pun langsung mengejar kelompok bermotornya Bintang. Namun sayang, pada saat melarikan diri, Bintang ini malah ketinggalan jauh dari kawan-kawannya karena ternyata Bintang sempat terjatuh. Saat itu Bintang berusaha untuk mengambil motor yang tertinggal, namun dikarenakan tidak sempat, sampai akhirnya dia pun dicegat dan tanpa basa-basi langsung ditusuk oleh salah satu anggota geng motor tersebut yang bernama Ramadan. Diketahui Ramadan kala itu menusuk bagian dada kiri dan punggung bagian kanan sebanyak 3 kali menggunakan sebilah badik. Nah, setelah puas melakukan hal tersebut, Ramadan beserta semua teman-temannya pun langsung kabur dari lokasi kejadian. Dalam kondisi sekarat, kala itu Bintang sempat mengirimkan pesan voice note kepada teman-temannya via WA. Ia meminta tolong. Namun karena teman-temannya kala itu takut untuk menolong Bintang, mereka malah datang terlambat. Bintang kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit dengan diboyong menggunakan sepeda motor. Namun karena sudah kehabisan banyak darah, Bintang ternyata meninggal pada saat perjalanan menuju rumah sakit. Kasus ini pun kemudian dilaporkan kepada polisi untuk mencari pelakunya. Namun sayang dikarenakan minimnya saksi, maka kasus ini seakan menggantung selama 1 tahun lebih. Menurut ibu kandung Bintang yang bernama Hani, beliau mengatakan kasus pembunuhan anaknya ini ditangani oleh Polsek Lengkong. Menurutnya, sudah ada 30 saksi dan bukti CCTV yang diperiksa oleh polisi. Namun sayang, pelakunya ini masih belum terungkap. Kenapa demikian? Menurut polisi, penyelidikan ini sempat tersendat karena minimnya bukti, kurangnya saksi mata. Terlebih lagi pada saat itu beberapa teman Bintang ini malah meninggalkan Bintang seorang diri. Hani sang ibu sempat bertanya kepada teman-teman Bintang, kenapa mereka kala itu malah meninggalkan Bintang sendirian. Padahal selama ini Bintang selalu hadir dan tidak pernah absen di setiap kegiatan yang diadakan oleh kelompoknya. Namun teman-temannya kala itu menjawab bahwa pada saat kejadian berlangsung, mereka sama sekali tidak sadar kalau Bintang ini ternyata tertinggal di belakang. Hani pun sempat iri dengan kasus lain yang bisa dengan cepat diungkap oleh polisi. Salah satunya kasus penggelapan uang study tour siswa SMAN 21 Kota Bandung yang dibawa kabur oleh tour leadernya. Pada saat itu Hani melihat postingan Polrestabes Bandung di Instagram yang berhasil mengungkap kasus study tour di SMAN 21 Bandung tersebut. Kemudian dikarenakan merasa iri, Hani lalu memberanikan diri untuk berkomentar dengan mempertanyakan bagaimana kasus anaknya, karena sudah 1 tahun 6 bulan belum terungkap. Sudah 30 saksi yang diperiksa dan bukti CCTV, tapi Hani pun belum mendapat keadilan. Nah, setelah Ibu Hani berkata seperti itu, komentarnya pun langsung disoroti oleh para netizen. Netizen banyak sekali merespon dan meminta kepada Polrestabes Bandung untuk segera mengungkapkan kasus pembunuhan tersebut. Sehingga virallah kasus Bintang Rizky Ramadan ini di berbagai platform sosial media, salah satunya TikTok. Kemudian pihak polisi pun kembali serius menangani kasus ini hingga akhirnya mendapatkan identitas pelaku dari CCTV yang saat itu masih nampak blur. Tersebutlah sebuah nama dari ciri-ciri yang tampak di CCTV bernama Ramadan, dan juga informasi itu dari seorang saksi kunci. Dan ternyata teman-teman, selama menjadi buron, Ramadan ini sempat melarikan diri ke berbagai wilayah di Jawa Barat. Rupanya, sebelum kabur ke beberapa wilayah tersebut, Ramadan sempat mendatangi seorang dukun di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung. Ia ingin meminta bantuan kepada dukun supaya jejaknya tidak terendus oleh polisi. Jadi setelah kejadian, saya ke Majalaya ke rumah saudara. Di situ diminta diantar ke sana, dukun katanya. Di sana saya disuruh ngaji terus dimandiin. Selama bersembunyi di tempat saudaranya, Ramadan mengaku hanya mengeroyok Bintang.
Jadi baru sekitar 2 minggu kemudian, Ramadan ini baru tahu bahwa ternyata Bintang meninggal akibat perbuatannya. Ia pun sangat ketakutan. Ia lalu kabur ke Tasikmalaya, namun sempat lagi kembali ke Banjaran untuk bekerja di gudang arang. Setelah itu dia kabur lagi ke Sumedang, seperti itu teman-teman. Namun untungnya setelah buron selama kurang lebih 1 tahun lamanya, Ramadan akhirnya berhasil dibekuk oleh pihak kepolisian setempat. Diketahui dia ini ditangkap di tempat persembunyiannya yang berlokasi di daerah Pacet pada tanggal 11 Juni tahun 2023. Di kantor polisi, Ramadan langsung mengaku bahwa memang benar dialah dalang dibalik kasus pembunuhan ini. Ia juga menjelaskan bahwa motif melakukan pembunuhan itu hanya karena merasa tersinggung dengan suara knalpot dari motornya Bintang. Maka dari itu dia langsung mengejarnya dan menikamnya dengan sepuas hati. Namun jujur, ia tidak menyangka kalau Bintang ini sampai meninggal. Dan teman-teman, akibat perbuatannya, tersangka ini pun harus mendekam di penjara. Ia terancam dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Demikianlah teman-teman kasus yang cukup pelik ini. Masa muda memang masa yang berapi-api dan penuh emosi. Tapi menurut kalian bagaimana dengan kasus kali ini? Apakah hal seperti ini pantas untuk dilakukan? Hanya karena kedongkolan yang spontan ya, dia lakukan pembunuhan ini. Gimana nih menurut teman-teman dengan kasus kali ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Ingat untuk hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!